Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan memulai coding HTML dasar. Sebelumnya kita masuk ke Visual Studio Code-nya dulu. Sini. Terus kita ke menu file, terus kita open folder. Kita buka dulu open foldernya. Tadi aku di sini udah buat nih lagi. Nah, ini dia awal dari sebelum kita memasukkan kode-kode yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian kita bisa buka ke sebelah sini, new file. Kita buka, terus kita tulis index. Karena kita di sini mau mulai HTML, jadi kita pakai index.html. Nah, ini dia halamannya kosong. Kita harus isi apa? Kita di sini bisa pakai shift 1. Shift 1 dia akan muncul tanda seru dan kita enter. Ini mulainya dari sini, HTML. Kita mulai. Nah, sebelum itu aku mau lihat nanti kita bisa lihat hasilnya di mana sih. Kita klik kanan, terus kita open with live server. Kita tunggu. Nah, nanti keluarnya di sini. Ini kan masih kosong ya, karena kita belum masukin kode-kodenya ya. Terus kita masuk lagi ke sini. Nah, di bagian sini nih dokumen. Sedangkan di sini tuh Doodle Art Social Media ini, terus ada logonya juga Google, kayak seger aja nggak sih ngelihatnya. Sedangkan menu kita tuh kayak pucet, tawar ya. Nah, kita ganti dulu. Aku mau ganti dulu. Ini dokumen. Aku mau ganti jadi tugas pertama. Ini. Ya. Tugas pertama. Terus kita langsung Ctrl S, kita lihat. Nah, ini dia tugas pertama, udah kan. Nah, habis itu di sini kan belum ada gambarnya. Aku mau masukin gambar. Masukin gambar itu di bawah title. Kita bikin catatan, Ctrl Slice, favicon. Ini buat catatan kita aja ya guys, cuma kita yang bisa ngeakses. Bawah kita tulis link. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini kita ganti jadi shortcut icon. Nah, di sini kan ada huruf, bukan huruf. Nah, di sini aku mau masukin type dulu. Ini aku dapat kodenya dari kakak mentor, jadi langsung kita masukin aja image, karena kita mau masukin gambar. Image extract icon. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita masukin hurufnya. Nah, sekarang kita cari gambar yang mau kita masukin. Ini tadi aku udah nyiapin. Ini dia. Kita masukin gambarnya. Nih, ke bagian sini. Bismillah ya guys. Nah, ini langsung masuk ke bagian ini. Kita langsung tulis aja. Nah,
lebih. Kita langsung Ctrl S dulu. Kita lihat belum masuk ternyata. Nah, intinya dari pelajaran yang aku ambil tuh nggak boleh ada satu huruf pun yang tertinggal. Kayak tadi aku cuma nulis ICN, terus aku Ctrl S kayak gini, dan ini nggak ada. Kita harus benar-benar detail. Kita tambahin O nya, kita Ctrl S, ada dia ya guys. Nah, udah, mana tadi ya, sini deh. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke bagian ini body, karena nanti di sini kita bakal ngisi banyak. Biasanya codingan itu penuh nanti di body guys. Nah, di sini kita bisa mau nulis judul. Jadi di sini ini kan udah, terus di sini aku mau ngasih judul di bagian sini. Terus kita kasih heading H1. Nah, heading ini fungsinya dia untuk membuat judul, dan biasanya heading itu bold semua ya guys, tebal gitu. Nah, aku mau kasih judul halo semua gini. Heading itu ada heading 1, heading bentar. Nah, ini heading ada 1 sampai 6. Semakin besar angkanya sampai 6 ini akan semakin kecil hurufnya. Kita lihat, Ctrl S dulu. Kita lihat hasilnya nih, halo semua gitu. Nah, terus kita lanjut lagi, kita bikin langsung masuk ke paragraf. Paragraf ini dia kodenya P. Aku mau nulis dari siapa aja ya tugas pertama ini. Nah, kayak gini. Bisa kita misalnya mau nulis kita mau tulis pakai H4. Oh, berarti ini kita hapus dulu. H3 deh, H3. Dari siapa nih, Ctrl S, kita lihat. Nah, dia akan semakin kecil. Terus udah, aku mau kasih HR di sini. Atau nanti deh kita kasih HR-nya ya. Kita lanjut dulu di sini. Nah, kita bikin catatan. Catatan itu Ctrl Slice. Kita tulis absolute link. Nih, kita enter. Terus kita bikin absolute link ini, kita ambil link orang, bukan link orang, maksudnya iya link umum gitu, bukan link buatan kita. Jadi kita ngambil link link orang. Kita tulis di sini paragraf. Karena kita mau masukin gambar, kita bikin image. Nih.
langsung aja kita masukin ini. Aku masih mau pakai foto yang tadi ya, biar gak ribet juga. Nah, ini kita ke bawahin. Alt. Nah, alt ini dia fungsinya untuk alternatif kalau semisal nanti si foto itu error atau nggak terdeteksi. Nah, kita misal kasih doodle art gini, Ctrl S, kita lihat. Nah, ini dia udah masuk. Kalau misalnya kita mau lihat nih, kita hilangin C nya, Ctrl S. Nah, nanti di sini bakal keluarnya cuman alt-nya doang, alternatifnya doang, doodle art. Kalau kita misalnya balikin lagi, Ctrl S, nah dia balik lagi kayak gini. Terus karena ini tadi kan gambarnya gede banget ya, ini kegedean segini. Tapi sebenarnya aku udah suka sih segini, tapi masih kegedean. Apa kita kecilin? Aku mau bikin di angka 150 px width ini ya. Width ini fungsinya untuk kelebaran, apa ya bahasanya, sorry, ini kita bikin 200 px. Coba ya. Nah, ini ada yang salah. Ini kita keluar. Nah, harusnya kita di sini. Width. Nah, kita bikin berapa tadi? 150. Oh, enggak 200 aja. 200 px. Ctrl S. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Atau kekecilan, kita bikin 300 deh. 400. Ctrl S. Nah, segini. Terus kita langsung lanjut ke bawah. Ini absolute link ya. Kita ambil link dari orang lain atau dari web lain. Lanjut kita bikin catatan lagi. Kita di sini mau bikin relative link. Nah, ini baru link buatan kita. Kita bikin paragraf dulu seperti biasa. Aku punya link. Aku mau bikin link. Aku punya link berarti. Terus kita bikin lagi. Nah, di sini kita buat dulu href. Nah, ini di href ini nanti kita bakal taruh link yang bakal bisa dipencet buat orang lain. Ini link kita di sini kita bikin link dulu. Kode titik ht. Oh, jangan deh. tugas.html. Semuanya pakaian HTML karena kita lagi membuat HTML. Shift 1 enter. Udah. Kemudian kita Ctrl S dulu. Ctrl S. Terus kita kembali ke halaman utama. Kita klik di sini. Tugas. Nah, seperti ini. Kemudian di sampingnya kita bikin buka link ini.
kita Ctrl S, kita lihat dulu. Ctrl S, kita lihat. Nah ini kan masih kosong ya, yang tadi tempat kita buat link. Kita langsung isi aja, kita isi linknya. Kan gak mungkin kosong doang kan, udah ditunjukin tapi kosong, gak ada apa-apanya. Nah kita buat ini, sama kita hapus. Ini nanti juga munculnya di ini ya guys, di atas, di link web. Kita tulis klik link. Nah udah seperti ini. Kita langsung masuk ke body. Di body kita bikin judul lagi, karena ini link baru, link yang kita buat. Isi link yang kita buat. Aku mau nulis 2 tugas berikut. Ini kan isinya tugas dari tugas yang diberikan kayak gini. Nah kita masuk di sini, bikin catatan lagi. Aku mau bikin unordered list. Unordered list gini. Kodenya apa? Ini kita pakainya UL. Nih. Udah, kita langsung enter. Kita kalau misalnya kita ngoding itu kita masukin semuanya di dalam ininya ya guys, di dalam apa? Di dalam tag ya, apa elemen? Lupa. Nah, terus kita bikin catatan lagi. Aku mau bikin catatan lagi di sini, list item atau LI nanti kita pakainya. List item. Nah, langsung aja di sini kita buat LI. Oh, nanti belum. Kita bikin dulu paragraf kayak biasa. H1 jangan deh, H1 kegedean. Kita bikin H3. Kalau enggak H4 deh. H4 terus kita tulis tugas dari kakak mentor gini, tugas dari kakak mentor. Udah, kita lihat ya, kita lanjut ke LI, list itemnya. Di sini kalian masukin apa aja yang harus diisi. HTML basic, ini tugas dari kakak mentor nih, aku catat di sini semua. HTML basic, terus habis itu ada absolute dan apa tuh, absolute link dan relative link. Nah tadi absolute itu link yang kita ambil dari web lain. Terus kalau misalnya relative link, ini yang kita buat sendiri. Ada list, ini tadi ya, list item, list LI. Ini yang lagi kita buat, ini list item. Terus ada apa tadi, favicon ya, favicon dan title. Favicon dan title. Dan yang terakhir nanti ada formatting tag. Nah kayak gini. Terus kita ini dulu ya, ini udah segini, ada berapa nih, 1, 2, 3, ya banyak lah. Terus lanjut aja, kita
ini. Lanjut kita bikin catatan lagi, control slice. Aku mau bikin yang ordered list. Tadi kan unordered list, ini aku mau bikin yang ordered list. Kan list nih. Terus habis itu ini berarti kita pakainya OL. Terus kita bikin lagi catatan pakai list item. Kita enter lagi, kita masukin paragraf, kita kasih lagi H4, tugas dari Kaprodi. Nah, kayak gini. Habis itu kita langsung lanjut bikin list itemnya. Di sini cuma ada 2, yaitu membuat website dua sama 2, jadi 2 tugas tapi beranak gitu. Ada, nah ini nih, membuat 8 video tutorial. 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kita langsung Ctrl S lagi, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia ordered list tuh ini ordered list tuh pakai angka. Kalau misalnya yang unordered list tuh pakai simbol. Terus lanjut kita mau buat yang definition list. Ini. Terus kita langsung lanjut. Nah, di definition list ini kita pakainya DT sama DD. Nah, di sini aku mau nulis IDN tapi aku bold. Jadi kita masukin B. Nah, kita tulis IDN pakai ini ya, caps lock. IDN gitu maksudnya. Terus kita pakai yang DT. DT ini definition term. Terus kalau misalnya yang DD itu definition description. Jadi kayak judul dan subjudulnya gitu. Apalah bahasanya ya, kurang ini aku teh. Kita masukin gini, tugasnya mantap gini. Nah, oke. Terus kita langsung Ctrl S dan kita lihat. Nah, dia posisinya seperti ini. Ini kayaknya kedekatan ya. Kita kasih ini deh. BR. Bisa. Nah, jadi dia berjarak, tidak mepet-mepetan. Udah. Nah, terus kita balik ke halaman utama. Ini udah selesai ya buat di linknya, link relatif yang kita punya. Terus kita lanjut ke halaman utamanya, kita selesain. Ini kan baru sampai sini ya. Terus habis itu kita bikin ini formatting. Ntar dulu, kita jangan lupa buat kasih ini ya. Pokoknya ini tuh buat apa sih, pesan ya. Ctrl S ini
buat catatan kok pesan formatting tag nih. Terus kita enter, kita bikin di sini paragraf lagi kayak biasa. Ini pokoknya di dalam body nih semuanya ya. Tugas pertama. Nah, aku mau bikin di sini pakai strong tulisannya biar lebih nggak natural gitu, nggak sama semua. Aku mau kasih strong. Terus aku tulis dari kakak mentor. Nah, sama bawahnya juga kayak lagi tugas kedua. Itu tadi apa guys? Paragraf. Oke, bagus. Terus langsung lanjut, kita bikin lagi strong. Ini tuh biar kelihatan dari siapanya sih. Nah, ini dia. Dari Kaprodi. Nah, seperti ini. Nah, di sini aku juga mau bikin deadline-nya ya. Deadline-nya kapan aja. Ini aku mau bikin di sini mark. Ini buat apa ya? Ngegaris bawahin. Mark ini buat ngegaris bawahin. Bukan ini, bukan mark, guys. Bukan mark yang buat ngegaris bawahin tuh bentar nih. Aku mau tulis mark nih. Terus aku tulis deadline. Nah, seperti ini. Terus di sebelahnya kita bikin untuk menggaris bawahi tanggalnya biar kita nggak lupa. Ini dari kakak mentor tuh di tanggal di tanggal 10 ya. Iya, hari Senin tuh 10 09 2025. Nah, begini. Bentar, sorry guys. Kita bikin berarti di dalam sini ya. Kalau enggak gini dulu deh. Terus habis itu kita Ctrl S. Kita lihat kembali ke halaman utama. Bukan. Nah, ini dia. Tugas pertama dari kakak mentor, tugas kedua dari Kaprodi. Nah, karena ini kayak aku ngeliatnya terlalu deket ya guys, ini aku mau kasih di bawahnya BR. Ini tuh buat enter yang apa ya, dia tuh nggak butuh penutup. Kita Ctrl S, kita lihat. Nah, ini hasilnya kayak gini. Itu dia ya. Terus aku mau bikin ini harus bisa jadi. Aku mau bikin marknya. Kita
kita bikin di dalam marknya ini style. Terus aku mau pilih warnanya, color, kita bikin warna merah. Ini indah lah ya. Nah, seperti ini. Terus aku juga mau bikin ininya. Ini terus BR dulu. Terus aku kasih deadline. Terus di sini aku mau ngasih tanggalnya. Di sini aku mau pakai kasih garis bawah tanggal pengumpulannya itu pakai U. Ini dia untuk menggarisbawahi tanggal 10/09/2025. Ini U. Gimana tadi bikin P-nya? Nah, udah. Terus kita coba dulu Ctrl S. Nah, jadinya seperti ini. Kan ini nggak bagus ya di samping begini. Kita bikin BR nya tadi. Kalau enggak kita bikin ini DT sama DD. DT kita bikin DT DD berarti ya. Nyoba ya guys, kita coba DT sama DD. Loh, ini nyamuknya parah. DT berarti ini DT berarti di DT berarti sampai di sini ya, komentar. Ini bener-bener manual ya. Nah, sini kita kebawain aja, kita bikin DD nya. Terus ini kita hapus lagi, manual pokoknya. Kita tutup di sini. Nah, udah, kita Ctrl S, kita lihat. Nah, jadinya dia seperti ini. Hello nyamuknya. Terus habis itu kita bikin sama bawahnya biar enggak jelek ya guys. Ini berarti kita tambahin DT dulu. DT manual lagi.
nge-style mark. Nah, oh sorry. Nah, ini dia. Terus kita langsung ke stylenya. Style, kita masuk ke color, kita tambahin color, kita kasih ini, nggak usah kita ganti lah ya. Terus habis itu kita tulis di sini, di dalam mark ini, deadline. Nah, seperti ini. Nah, di depannya mark kita tulis tadi buat menggaris bawahi tanggalnya. Tanggal berapa ya Kak Prodi itu? 14 iya gak sih? 09, ntar lah ya kalau salah. Maafkanlah, 2025. Seperti ini. Terus langsung kita Ctrl S dan kita lihat. Nah, ini dia. Karena mungkin ini jadinya jelek ya, ada ininya, kita hapus BR nya, kita Ctrl S. Nah, openingnya ya terlalu kedekatan, tapi bingung opening naruhnya berarti di mana BR nya, sini kah? Tak maupun atau di sini. Nah, oke. Ini udah agak mending. Oh iya, nah di sini aku lupa. Ada satu yang aku lupa. Kita tulis di bagian mana itu? Di bagian gambarnya. Nih di sebelah sini kita kasih HR. HR ini garis guys, garis aja dia. Kita lihat. Nah, udah. Jadi mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini masih banyak kurangnya. Ini yang link tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.